Assalamualaikum guys, balik lagi nih di channel YouTube Febriana Helmet nih. Balik lagi sama gua Rian Haryadi nih. Kali ini gua bakal ngisi video ini ya. Di video kali ini gua bakal bahas komparasi dua buah helm lagi nih. Yang pertama itu dari merek KYT dan dari merek INK ya. Dua-duanya sama-sama helm HPS dan untuk harganya itu under 500.000 ya guys ya. Nah, jadi bakal kita buat komparasi nih, apa aja sih perbedaannya nih ya di antara kedua buah helm ini nih. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe dulu ya channel Febriana Helmet nih, biar kita makin lebih rajin lagi nih buat update konten tiap hari buat teman-teman nih. Dan yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa aja sih perbedaannya, ditonton aja sampai selesai ya guys ya, biar nggak ada kesalahan informasi nih guys. Langsung aja kita siapin dua buah helmnya ya guys ya. Nah, jadi helmnya udah gua siapin nih. Dua buah helm buat warnanya sama-sama warna putih ya guys ya. Kita mulai bahas dari helm KYT Galaxy Flat Air. Untuk yang gua pegang ini KYT Galaxy Flat Air warna white pearl ya, atau warna putih mutiara guys. Pertama yang jelas beda dari warnanya itu dengan INK Dynamic guys. Di INK Dynamic ini adalah plain white, atau warnanya itu kalau kita bilang di toko itu warnanya putih susu. Sedangkan kalau yang KYT Galaxy Flat Air ini warnanya putih mutiara ya guys ya. Jadi dua warna putih tapi berbeda ya guys ya. Menurut gue ini keren banget nih. Dari yang KYT Galaxy ini kasih warna white pearl. Kayak yang KYT DJ Maru juga ada warna white pearl ya. Kalau yang ini dia putih susu nih, tapi itu balik lagi ke selera ya guys ya. Kalau yang white pearl itu dia kayak ada glitter-glitternya nih untuk warna putihnya ya. Nah, beranjak dari warna, kita langsung aja bahas ke bagian luar helm dulu nih guys ya. Kita mulai bahas untuk shellnya nih. Kalau yang KYT Galaxy Flat Air, di sini shellnya dia nggak terlalu gede ya guys ya. Untuk ukuran shellnya dia nggak terlalu gede. Dan di sini dia ada aksen garis yang enggak panjang sampai ke belakang nih. Dia ada di bagian depan aja. Mungkin maksudnya buat negasin lagi nih di bagian si ventilasinya nih ya, di bagian sini. Dan di bagian belakang juga dia ada lekukan nih di bagian shellnya nih. Di bagian shellnya dia ada lekukan lagi di belakang. Gua kurang tahu maksudnya apa, tapi mungkin buat nambah si helm KYT Galaxy ini lebih keren aja ya, dengan banyaknya lekukan nih di bagian belakang dua dan di bagian atasnya dua ya guys ya. Kita beranjak ke helm INK Dynamic nih. Kalau untuk bagian shell ya, INK Dynamic ini dia sesuai dengan namanya yaitu dynamic ya, atau dinamis. Nah, kenapa dibilang INK Dynamic? Mungkin dari desain shellnya ini dia yang sangat dinamis ya guys ya. Buat lekukan di bagian atas nih, dia ada lekukan, dan di bagian belakangnya ini keren banget. Nah, mungkin si INK Dynamic ini terinspirasi dari Sui GeForce 4 ya guys ya, untuk bagian shellnya nih. Sesuai dengan namanya dinamik. Nah, ini itu dinamis ya. Dinamis untuk bagian belakangnya, di sini dia nggak terlalu rata. Beda dengan yang KYT Galaxy nih, untuk bagian sininya rata dan bagian sininya juga berbeda ya. Dia lebih banyak tekstur nih, apalagi untuk di bagian spoiler belakangnya nih. Ini lebih mirip ke Sui GeForce 4. Mungkin terinspirasi ya guys ya. Gua nggak bilang mirip ya, sorry. Mungkin terinspirasi dari Sui GeForce 4. Dari ini untuk ukurannya ya guys ya. Dan untuk ukuran shell nih, kalau di INK Dynamic itu dia ada dua ukuran shell. Kalau yang INK Dynamic S dan M itu ukurannya lebih kecil dibanding yang L, XL dan XXL nih. Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian yang posturnya kayak gua gini nih ya. Gua biasa pakai M, posturnya yang enggak terlalu gede. Dengan ukuran shell yang enggak terlalu gede bisa cocok nih. Dan yang L dan XL juga bisa ngimbangin buat kalian yang sering pakai size L, XL dan XXL, itu bisa seimbang dengan ukuran helmnya yang agak sedikit lebih gede ya guys ya. Berbeda dengan KYT Galaxy. Kalau KYT Galaxy dari S sampai XXL itu dia satu ukuran shell ya guys ya. Tapi itu bukan jadi kelemahan ya guys ya. Kalau ukuran shell itu balik lagi ke penilaian masing-masing, lebih senang yang shell yang satu shell atau yang dua shell. Karena menurut gua helm itu rata-rata kalau di HPS ukurannya nggak jauh beda ya guys ya. Kita langsung bahas ke bagian ventilasi guys. Untuk di bagian ventilasi, di bagian depan ini INK Dynamic ini ventilasinya ada di bagian tengah ya guys ya, satu. Untuk modelnya ini dia yang model sliding, atau yang di slide cara pengaplikasiannya guys ya. Dia tinggal di slide aja ke depan sama ke belakang.
Untuk di bagian belakangnya dia nggak ada lagi bagian ventilasi ya, cuman dia ada lubang pembuangan hawa panas nih atau exhaust nih ya di bagian tengah yang warna hitam, dan di sini dia juga ada lubang ya guys untuk keluar udara nih. Nah sekarang kita cek yang KYT Galaxy Flat Air. Nah sekarang kita cek nih yang KYT Galaxy Flat Air. Kalau di bagian ventilasi di depan itu KYT Galaxy Flat Air ada dua ya guys ya. Sama untuk pengaplikasiannya, dia caranya di slide aja nih, di slide aja ke bagian belakang. Nah untuk ventilasinya itu udah aktif di bagian depannya ya. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang juga dia ada ventilasi udara. Di bagian belakang itu ada 3 ya guys ya. Di sini 1 warnanya smoke nih ya. Jadi kelihatan nih lubangnya, dalamnya shellnya kelihatan. Dan yang bagian ini hitam, dia tinggal diturunin aja ke bawah. Untuk ventilasi emang lebih banyak di bagian yang KYT Galaxy Flat Air nih guys. Nah beranjak dari bagian atas langsung aja kita ke bagian samping ya. Untuk di bagian samping di INK Dynamic ini nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya guys ya, karena untuk bagian sampingnya dia tidak ada fitur apa-apa nih ya guys ya. Untuk yang bagian samping di INK Dynamic itu nggak ada fiturnya, nggak ada fitur apa-apa ya. Kita bahas yang KYT Galaxy nih. Di KYT Galaxy itu di bagian samping ada fitur anti tap pattern system ya guys ya, atau lubang untuk pengunci helm guys. Penguncinya itu bisa kalian dapetin kayak beli di toko sepeda, buat kunci sepeda itu bisa ya guys ya. Dan dia ada tuas. Nah betul banget, karena si helm ini double visor, tentunya dia pasti ada tuas untuk pengaktifan double visornya ya guys ya. Nah dari samping di KYT Galaxy dia ada 2 poin nih, ada tuas dan 1 lagi anti tap. Langsung aja kita bahas ke bagian depan. Mari kita mulai bahas dari INK Dynamic di bagian depannya ya guys ya. Untuk bagian depan visornya di sini INK Dynamic masih warna clear ya guys ya, sama kayak KYT masih dikasih warna clear. Untuk visornya dia bukan yang model Venom atau lancip gitu ya guys, dia lebih lebar. Tapi nilai plusnya di sini untuk si visornya ini yang gua rasain itu tebal banget. Dan di bagian samping dia juga ada visor stopper nih. Mari kita coba aja apakah berfungsi ya. Nah ternyata visor stoppernya beneran berfungsi ya guys ya, bukan sekedar pajangan aja nih di helmnya ya. Nah buat yang belum tahu juga, INK Dynamic ini itu single visor. Dan kalau yang KYT Galaxy nih visornya itu dia model-model Venom ya guys ya. Untuk visor bawaannya clear, dia modelnya ini Venom. Mari kita buka nih. Nah berbeda dengan INK Dynamic, kalau KYT Galaxy itu dia double visor ya. Pengaktifannya itu ada di bagian samping. Itu ada tuas, tinggal di slide aja. Visor double visornya ini bakalan turun ya guys ya. Nah mungkin itu poin perbedaan dari KYT dan INK di bagian visor. Setelah bagian visor kita beranjak ke bagian dalam nih guys nih. Kita beranjak ke bagian interior. Interior helm itu paling ada busa, sistem pengunci sama ketebalan busa ya guys ya. Kita bahas dari yang INK Dynamic nih. INK Dynamic ini dia sistem penguncinya masih mikromatic atau microlock ya guys ya. Menurut gua ini bukan salah satu jadi kekurangan ya guys ya, bukan salah satu kekurangan. Kenapa? Karena mikromatic ini tentunya juga udah pasti aman, karena kedua helm ini udah lolos SNI dan DOT ya untuk standarisasinya. Jadi sistem mikromatic ini udah dipastikan aman ya guys ya. Jadi gua juga rekomen nih untuk sistem pengunci mikromatic, kalian gak perlu worry lagi karena si helm ini keduanya sudah lolos standarisasi ya guys ya. Jadi udah dipastikan aman banget. Nah di bagian busa menurut gua INK Dynamic ini teksturnya halus guys. Untuk detail di bagian belakangnya itu ada detail-detail kayak kulit gitu guys. Dan untuk belakangnya juga sama ya. Di INK Dynamic ini untuk di bagian busa halus dan tebalnya juga ini size M ya. Untuk ketebalannya di size M menurut gue ini pasti empuk banget nih. Tapi nanti kita coba untuk fittingnya satu-satu guys. Sekarang kita bahas yang KYT Galaxy nih. Di KYT Galaxy nih kita bahas bagian interiornya ya. Interior di KYT Galaxy untuk sistem pengunci juga sama. Dia masih mikromatic. Di sini ada logo KYT dan ini juga bahannya besi dan ininya juga tuasnya dia plastik ya guys ya. Sama kayak yang INK, untuk mikromatic juga di sini udah aman karena udah lewat standarisasi ya. Langsung kita bahas ke bagian busa. Bagian busa di sini yang gua pegang ini KYT Galaxy ini size-nya M juga guys. Sama-sama kayak INK Dynamic nih. Sama-sama size M, langsung kita rasain aja ya.
menurut gua untuk halusnya itu kurang lebih sama, tapi untuk ketebalannya nih menurut gua nih guys nih agak sedikit berbeda nih. Tapi nanti kerasanya kalau kita udah coba fitting di kedua helm ini ya guys ya. Nanti kita coba fitting nih, kita bandingin apa benar, apa perasaan gua doang, apa emang kenyataannya benar busa INK menurut gua agak sedikit lebih tebal ya. Nah, ke bagian belakang nih, detail bagian belakang busa detailnya sama, dia ada kulit-kulitnya juga. Dan untuk busa atasnya juga menurut gue ini tebal ya, untuk size M juga bagian busanya tebal. Nah, kalau yang di INK Dynamic ini dia belum glass speed guys. Untuk busanya itu dia belum glass speed. Beda yang KYT Galaxy. Ini kalau yang KYT Galaxy dia udah glass speed, dan kalau yang INK Dynamic dia belum glass speed guys. Nah, di bagian busa untuk kedua helm ini juga dia bisa di remove atau bisa dilepas nih. Buat kalian yang mau cuci helm, mau bersihin helm, ini gampang banget cara lepasnya, tinggal ditarik aja ya guys ya. Untuk lepasinnya itu gampang banget. Nah, sudah kita ngomongin busa nih, di antara kedua helm ini gak lengkap rasanya kalau kita nggak cobain nih guys. Apakah bener nih yang gua rasain tadi? Nanti kita bakal bikin kesimpulan juga di bagian akhir guys. Itu kesimpulannya menurut pendapat gue ya guys ya. Kita nanti buat kesimpulan. Sekarang kita coba fitting aja nih ya. Mulai dari KYT Galaxy dulu nih. KYT Galaxy ini size M ya guys ya. Ini kebetulan ukurannya M nih, pas banget sama yang gua pakai nih ya. Di sini sudah gua cobain untuk bagian busa di pipinya, menurut gua sih ini segini sih halus ya guys ya. Untuk di bagian atasnya juga dia nggak ada kopong. Jadi si kepala gua tuh keisi penuh sama bagian busanya nih dari helm KYT Galaxy nih ya. Sudah gua coba ini M juga pas, gak terlalu kenceng dan gak terkendor juga. Menurut gua pas aja nih, kepala gua dipeluk banget sama untuk busanya ya. Bener banget kata gua nih ya, di bagian busa pipi menurut gua yang dibanding yang INK Dynamic yang gua pegang di sini emang agak kurang tebal ya guys ya, kalau menurut gua pribadi nih. Kita coba double visornya ya. Untuk double visornya pas, nggak terlalu lewat dan nggak ngegantung juga nih ya. Untuk double visornya nih oke. Untuk visionnya juga mantep nih ya. Untuk vision dari double visornya juga oke banget nih ya, dia nggak terlalu gelap nih. Setelah itu langsung aja kita coba nih yang INK Dynamic. Gua pengen banget nih langsung coba yang INK Dynamic nih, biar tahu perbedaannya guys ya. Bentar guys, kita ganti helmnya dulu nih. Nah, langsung aja kita cobain guys. Gaskan yang INK Dynamic nih. Size-nya juga sama-sama size M ya, biar nggak terlalu beda nih. Nanti kalau size-nya beda menurut kalian, wah itu mah karena size-nya beda. Makanya gue buat khusus dua-duanya size M nih. Kita langsung aja coba untuk size M-nya ya. Wah, bener banget guys. Coba kita ikat dulu guys. Wah, bener banget guys. Menurut gua tadi ya, ternyata perasaan gua nggak salah. Kenapa gua bilang nggak salah? Karena ini di bagian busa pipinya tebel banget guys. Di bagian busa pipinya ini enak banget. Dan untuk kepala gua di INK Dynamic ini gua rasain di size M ini tuh ngepas banget, fresh banget untuk busanya ya. Ditambah sama-sama halus nih. Ini juga halus ya guys ya. Ini tapi nyaman banget di sini ya. Untuk bagian busa pipi, bagian kepala ini nggak ada yang kosong di kepala gua guys. Wah, mantap banget. Coba kita tutup, kita lihat visionnya ya. Ini untuk visionnya oke juga ya guys ya. Untuk yang INK Dynamic ini visionnya oke juga nih guys ya. Nah, sudah kita coba nih, mari kita buat kesimpulannya. Nah, jadi udah gua coba nih ya kedua helm nih antara INK Dynamic dan KYT Galaxy Flat Air nih ya guys ya. Sekarang mari kita buat kesimpulannya nih guys nih. Menurut gua dari segi fitur gua lebih prepare ke KYT Galaxy. Kenapa? Karena di KYT Galaxy itu nyuguhin beberapa fitur ya, menyuguhkan beberapa fitur antaranya anti tap, terus ada juga double visor. Dan untuk lubang ventilasinya dia ada 5 guys. Jadi buat kalian mungkin yang nyari fitur, gua lebih rekomendasi ke helm KYT Galaxy. Kalau buat kalian yang nyari fitur, pasti kalian lari ke KYT Galaxy. Tapi dari segi fitment dan kenyamanan, gua lebih pilih di INK Dynamic. Untuk tipikal busa dan fitment dan dari tipikal busa dan fitment saat di kepala itu gua lebih ngerasa nyaman di INK Dynamic. Mungkin dia nggak sebanyak fitur yang ada di KYT Galaxy, tapi dengan
kenyamanan aja ini udah cukup ya guys ya. Menurut gua bikin gua tertarik nih kalau pilih INK Dynamic nih. Tapi buat gua, kalau gua pribadinya lebih nyari ke segi fitur, gua pasti lari ke KYT Galaxy guys. Jadi dua buah helm ini punya nilai jualnya masing-masing. Kalau KYT Galaxy dia mungkin ngejual fitur tentunya. Kalau keamanan semua helm udah pasti aman ya guys ya, karena udah lewat standarisasi. Mungkin dia lebih menjual nilai utamanya itu dari segi fitur, mulai dari anti tap, terus untuk busa dia udah glass speed, dia juga udah double visor. Tapi kalau yang dari NK Dynamic mungkin dari segi fitur kurang, tapi dia menyuguhkan kenyamanan yang luar biasa menurut gue ya guys ya. Ini pasti cocok banget untuk harian, dan dua-duanya rekomen buat kalian beli untuk pakai harian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, untuk harganya itu di toko kita dibanderol untuk INK Dynamic ini di harga 450.000 guys. Kalau yang KYT Galaxy ada di harga 420.000 aja nih. Beda 30.000 tergantung kalian mau cari fitur atau kenyamanan guys. Nah, mungkin segitu aja video komparasi helm dari gua ya guys ya. Kalau ada kurang boleh nih buat teman-teman ditambahin aja di kolom komentar. Dan teman-teman kalau mau dibuatin video khusus, mau komparasi helm apapun, di typing aja di kolom komentar, nanti akan kita buatkan spesial buat kalian ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, gua ucapin terima kasih ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, gua juga ingetin jangan lupa subscribe channel Febriana Helmet ya guys ya. Dan bantu juga follow Instagram gua di @rian_haryadin ya guys ya. Mungkin segitu aja, kurang lebihnya maaf ya guys ya. Gua Rian Haryadin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.